Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh jamaah dan pemirsa Oase Ramadan 1434 Hijriah, rahmat semesta alam. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian ilmu. Alhamdulillah, siapa saja yang duduk di dalam majelis ilmu, maka pahalanya, nilainya jauh melampaui dari 1000 rakaat salat sunat, melampaui dari 1000 kunjungan ke orang sakit, dan melampaui 1000 kali memandikan jenazah. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi ini Neno Warisman hari ini bersama dengan seorang ibunda yang luar biasa kiprahnya di dunia. Siapa yang tidak pernah mendengar nama organisasi Kowani? Beliaulah ya Ibu Dr. Dewi Motik Pramono, ya pimpinan dari Kowani. Ya sejak dulu berkiprah. Dulu beliau seorang gadis yang imut-imut, lucu, ya Bunda ya. Di Palembang ya? Di Palembang ya? Nggak pernah. Oh, nggak pernah di Palembang. Aku anak Betawi. Orang tuaku dari Palembang. Orang tuaku dari Palembang ya. Bunda Dewi Motik ini dulu unyu-unyu. Ada tuh temannya. Jadi Ratu Jakarta sama di ibu nih. Oh Ratu gitu ya? Jakarta juga. Masya Allah. Tahun 68 ya Bu ya kita ya jadi jagoan. Tahun 70 ya, Masya Allah. Nah, hari ini Bunda Dewi Motik kita bicara tentang seorang gadis yang lucu sekali ya. Dulunya adalah seorang gadis kecil yang lucu sekali, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mimpi kepada seorang nabi besar Muhammad SAW, dihantarkan di dalam mimpi dengan selendang sutra. Ya, dan tidak ada satu wanita yang mendapat kemuliaan dari persoalan hidupnya. Persoalan hidupnya dijawab dari langit. Dari ketinggian langit turun ayat. Gara-gara wanita ini difitnah. Kalau kita difitnah, yang belain kita satu suami kita, ayah kita mungkin, keluarga kita, dan terakhir pengadilan. Tapi wanita yang akan kita bicarakan ini dibela oleh Allah Azza wa Jalla, turun ayat dari langit. Masya Allah. Karena apa? Karena dia benar. Ya. Siapa dia? Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha, putri terbaik dari sahabat Nabi besar kita Muhammad SAW. Punya seorang sahabat yang diberi julukan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat jujur. Ya, kita akan menimba ya, ngobrol sambil menimba ilmu kepada Ibu Dr. Dewi Motik Pramono ya. Ini kisah yang luar biasa ini. Seorang wanita yang menurut sejarah sepertiga dari hadis itu diriwayatkan. Dan bahkan selama 10 tahun Bunda, dalam pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, beliau menjadi ahli fikih, ulama perempuan. Kata Umar bin Khattab, kalau sampai ada orang yang keluar dari keputusan Ibu Aisyah radhiyallahu anha, maka akan aku tebas lehernya. Sampai begitu, saking benarnya dia. Jadi etos keilmuan yang luar biasa ya pada Ibu Aisyah. Dan ini Ibu doktor. Ya, bagaimana si putri kecil Dewi Motik Pramono belajar ya sampai jadi doktor MSc ya, dan kemudian menurunkan doktor-doktor pula. Silakan Bunda berbagi tentang keilmuannya Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sebetulnya Siti Aisyah ini betul-betul bagus sekali hari ini kita diskusikan, Ibu Neno. Iya. Karena menurut pendapat saya yang jelas sekali ini bahwa bila orang mengatakan politikus perempuan harus 30%, katanya aturannya pakemnya katanya. Sebenarnya mau berapa juga boleh. Islam justru mengangkat Siti Aisyah di permukaan dan di Al-Quran. Karena beliau adalah ahli politikus yang utama. Itu luar biasa. Maha gurunya ya Pak, yang namanya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Hampir seluruh apapun hadis-hadis yang diturunkan ataupun Al-Quran ataupun ayat-ayat yang diturunkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada Rasulullah, yang nyatet itu, yang buat kembali adalah Siti Aisyah. Dan semua perang-perang apapun juga, sewaktu setelah Khadijah meninggal, ini kata-kata saya, setelah Khadijah meninggal, Nabi Muhammad SAW menikahkan Siti Aisyah.
Siti Aisyah dinikahkan oleh Nabi Muhammad karena beliau melihat bahwa kepintaran anak kecil ini dari kecil menjadi sesuatu yang sangat pintar. Ini adalah orang yang mudah sekali mencernakan semua ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi memang pilihan daripada Tuhan untuk memilih Bunda Siti Khadijah mendampingi Nabi Muhammad SAW di bakala perang, karena ketatanegaraan, ahli perang, ahli siasat apapun juga Siti Khadijah. Siti Aisyah yang menguasai. Jadi subhanallah, udah muda, udah cantik, udah pintar, tetapi sangat tawadu dan sangat hormat pada suaminya. Dia bukan murid yang sombong, justru murid yang merasa bahwa ilmu-ilmu yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah menjadi suri toladan untuk kita semua di alam di dunia ini. Jadi satu contoh saya katakan bahwa kaum wanita nggak usah pusing-pusing. Kalau mempunyai kecerdasan, mempunyai kepintaran, mempunyai keahlian untuk bersiasat, untuk kemajuan bangsa dan masyarakat pada saat itu harus dilaksanakan. Jadi nggak usah takut bahwa boleh nggak ya perempuan berpolitik, boleh nggak perempuan boleh berketatanegaraan. Negarawan, saya kata, negarawan perempuan itu bukan tadi kata hanya dia ahli segala macam ahli ilmu, tapi dia adalah seorang negarawan. Negarawan itu yang memikirkan seluruh rakyatnya tanpa memilih bagian. Ini yang saya katakan bahwa luar biasa Bunda Siti Aisyah diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Cantik, ya, muda, satu-satunya yang gadis, cerdasnya luar biasa. Dan memang ada yang dikatakan oleh Ibunda Dewi Motik tadi. Kita ingat ya, waktu itu ada pertentangan antara ketika Khalifah Utsman dibunuh, maka terjadi satu semacam pemberontakan. Kita lihat ya alurnya bagaimana. Pada hari itu Talhah dengan suaminya Asma. Siapa? Suaminya Asma binti Abu Bakar. Kita lupakan Talhah dengan suami Asma. Dia mau mencopot gubernur Basrah. Karena pada hari itu disinyalir, ini politik. Gubernur Basrah itu disinyalir dia berkomplot untuk membunuh Kaisar atau Khalifah Utsman. Maka berangkatlah Talhah bersama suami Ibu Asma. Dan kemudian dibisikilah si Gubernur Basrah ini. Dibisiki untuk mengatakan kepada Ali. Sampai akhirnya Ibu Aisyah ini diminta untuk mendampingi Talhah. Untuk apa? Untuk bersiasat politik. Itu yang dimaksud oleh ibu tadi. Luar biasa. Tetapi apa boleh buat, terjadilah fitnah tersebut. Ibu Aisyah kemudian harus menjadi jenderal perang melawan menantunya sendiri. Ini adalah hal yang luar biasa dalam sejarah. Tetapi kita tahu bahwa ketika beliau ditempatkan di tempat seorang jenderal dan beliau berdiri di depan. Dia bisa. Ya, apa boleh buat? Jadi walaupun itu fisabilillah dia bisa maju. Ya. Ini yang saya katakan walaupun bahwa itu perempuan selama menghormati suami. Nomor pertama suami ya, imam ya. Kedua adalah dia memang mampu dan mendapat izin dari suami, jalankan semua. Dengan fisabilillah insya Allah Tuhan memberikan rahmat. Jadi nggak benar harus dipakem-pakem begini. Selama suami memberikan izin, kata-kata saya ini menjadi satu pakem ya. Jangan kita melawan perintah suami, jangan melawan sesuatu yang tidak diizinkan oleh suami. Harus diizinkan oleh suami. Itu ilmu baru lagi tuh bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan suami sehingga suami mempercayai kita. Ini sekaligus pengalaman pribadi ya, karena beliau menjalani hari demi hari ketaatan kepada suami walaupun cerdas, pintar dan lain sebagainya, kaya juga, tapi Ibunda Dewi Motik akan berbagi lagi. Ya, tetap di Metro TV ya, di Oase Ramadan Rahmat Semesta Alam setelah yang berikut ini. Bersama Oase Ramadan 1434 Hijriah Rahmat Semesta Alam. Dan tadi kita di segmen yang sebelumnya kita sudah mengenal sedikit ya tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kita jangan lupa ya Bu, kalau kita menyebut nama sahabat-sahabat Rasulullah, kita selalu mengakhirkan dengan kalau laki-laki radhiyallahu anha, kalau perempuan radhiyallahu anha. Ya, oke, alhamdulillah. Jadi Ibu Aisyah radhiyallahu anha, beliau ini merupakan seorang wanita yang bukan tanpa ujian loh, ya. Kita semua ini suka diuji kan, ya. Kalau kita punya suami, maaf, suami kita bukan tokoh misalnya, suami kita bukan orang hebat, bukan orang penting, kita difitnah, ya biasa aja, ya gitu ya. Tapi ketika Ibu Aisyah, suaminya adalah Rasulullah Muhammad SAW,
beliau difitnah ada main sama Sofwan. Ya, ketika itu kalungnya jatuh, beliau disedekupnya tertinggal terjatuh, diambil oleh Sofwan, diboncengi atau dibimbing oleh Sofwan, ya pemuda waktu itu datang terlambat. Oh, mulailah kaum munafik Ubay, dia mengatakan istri Rasulullah ada main sama anak muda, ya, dan berita itu tersiar sampai semua orang percaya, bahkan kepada ibu bapaknya saja, dan bahkan ketika ibu Aisyah menghadap kepada Rasulullah SAW kehilangan senyum beliau. Kiamat bagi ibu Aisyah, dia katakan tidak ada lagi yang aku bisa sandarkan diriku kecuali kepada dirimu ya Allah. Maka ia mengadu kepada Allah. Pelajaran apa ya bunda? Dalam perjalanan hadisul ifkun, ya, kisah difitnahnya ibu Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang saya selalu mengatakan, bahwa nggak semua orang bisa, termasuk saya. Tapi kalau dilatih bisa, sangat bisa. Kalau kita latihan, yaitu contoh yang sederhana. Dalam Al-Quranul Karim sudah dikatakan, bila engkau memfitnah seseorang, seluruh pahalamu akan langsung terbang kepada orang yang kau fitnah. Jadi sebetulnya kalau kita mendalami Al-Quranul Karim dengan hati yang betul-betul bersih, subhanallah, udah kayak advertising. Godain gue dong, ini enggak fitnahin gue dong. Karena apa? Semua pahala orang itu langsung ke kita. Kenapa mesti kita mau marah? Justru kita bersyukur. Alhamdulillah ya Nen, lu fitnahin gue kan. Seneng banget. Lu punya apalagi kirim. Apalagi situ yang orang banyak berbuat pahala. Pahalanya banyak, langsung nempel di badan kita. Ibarat kalau dapat deposito, dapat account, punya account tadinya kosong banyak gitu sekali. Ya? Justru saya katakan itu bersyukur, karena sebetulnya orang yang difitnah itu akan diangkat harkatnya sama Allah yang Maha Kuasa. Jadi kenapa mesti marah? Walaupun nggak semudah itu, Bu Neno, untuk melaksanakan itu rasanya, gampar juga nih orang. Ketemu kan? Tapi segitu karena kita selalu berpikir. Apalagi kalau kita benar. Ya, sabar, kita bersyukur, astagfirullahaladzim. Justru kalau ketemu sama orang yang ini, saya dalam praktek sehari-hari yang udah menghina saya dan memfitnah saya, justru saya, hello, apa kabar? Gimana anaknya? Selamat ya, katanya anaknya habis ujian ya, habis wisuda. Itu tulus selamat tuh ya. Ngomongnya. Tulus, karena apa? Habis gitu saya ngengok ke kiri sama setan. Kalah lo. Karena niatan dari jauh lihat itu perempuan yang memfitnah saya atau bapak-bapak yang memfitnah saya itu rasanya gitu ya. Tapi segitu kita astagfirullahaladzim, Tuhan tolong kuatkan imanku. Kita kelarnya kepada Allah. Segitu ngadep, sampai semua teman saya bilang, katanya lu mau tonjok. Kalau dia ngomong bertegur sapa manis, aku lagi ngeledek setan. Kalah gitu. Jadi ini yang saya bilang, saya nggak bercanda tapi itu betul. Ini karena kiat ya. itu ada kiat. Karena sebetulnya apapun juga yang mengizinkan orang itu memfitnah kita, Tuhan. Tidak akan terjadi fitnah kalau tidak dapat izin dari Allah. Allah itu akan mencoba kita. Jadi Siti Aisyah itu ada salah satu ibu Aisyah ini adalah ibu yang kita harus teladani. Justru dia mau lari kemana lagi kalau bukan ke Allah. Makanya turunlah alhamdulillah dibela oleh Allah yang Maha Kuasa. Iya. Nggak ada yang lebih. Jadi kalau mau dibela sama Allah itu mesti bener ya. Kun fayakun, terjadilah. Iya, kalau mau dibela sama Allah, kebanyakan kita tuh kayaknya kepengen dibelain sama manusia ya, atau mencari pandangan manusia. Suka seuzon sama Allah. Banyak dosanya kayak apa tuh? Seuzon sama Allah. Gimana sih seuzon sama Allah? Ya tadi, Tuhan kok begini sih gitu? Padahal betul siapa? Tuhan, alhamdulillah nyobaan apa lagi nih? Kasih ganti ya, gitu dong. Kayaknya susah banget begitu ya. Tapi harus dicoba ya. Kalau menurut pendapat saya, Bu Ibu benar, saya nggak bohong. Tapi kalau kita berbiasa berdialog dengan Allah dengan hati tulus, itu akan terjadi hal-hal yang memang saya katakan kun fayakun, karena di atas Allah nggak ada lagi. Contoh yang sederhana, waktu saya diajak sama orang tua saya, ibu saya, ayah saya baru meninggal, beliau menangis. Saya lagi mimpin rapat besar, totonya ada pertanyaan, ibu saya telepon, Dewi kalau nggak ditemenin sama Dewi, ibu nggak mau makan. Loh Pak, aku lagi mimpin rapat. Aku udah selesaikan, saya kasih kepada wakil saya untuk menyelesaikan persoalan rapat tersebut. Saya lari. Waktu itu saya masih muda, saya masih nyetir mobil sendiri cepat dan sebagainya. Tabrakan tuh Bu Neno, tabrakan coba. Mobil baru, keren, baru lagi. Ya Tuhan, ganti ya. Katanya di atasmu, ibumu 3 kali.
kok aku dikasih tabrakan mobil baruku, ganti ya, gitu. Akhirnya lama diganti, dapat rezeki langsung lebih bagus. Itu didengar kali sama suaminya, teleponnya nyala. Suaminya langsung beliin. Oke. Satu contoh bahwa Tapi ya itu Siti Aisyah ada satu manusia yang tidak mau suudzon sama Allah. Larinya ke hanya Allah. Baik, Gitu, kita sampai ke sesi di mana ini haknya jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Ibu. Oke, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hajah Silawati dari Majlis Talim Al-Fajar, Cikarang Barat, Bekasi. Saya mau tanya sama para ustazah, gimana pendapat Islam memandang rasa cemburu dalam hubungan pernikahan. Gimana mengatasi cemburu? Iya, Apa bisa Islam cukup dijawab? gimana? Emangnya aku pikirin, kayaknya nggak bisa gitu ya. Rasa cemburu gitu. Pernah cemburu? Sering lah. Kalau kata orang, perempuan itu kalau cemburu itu ibaratnya telur ditaruh di dada, mateng telur itu. Saking panasnya. Oke Ibu, saya kumpulkan dulu pertanyaan ya. Mungkin ada dari ayah muda ini ya. Silakan. Assalamualaikum. Jangan nanya soal cemburu lagi loh. Ntar bales-balesan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dari Setiadi dari Majelis Talim Al-Fajar, Cikarang Barat, Bekasi. Iya, iya. Mungkin saya bertanya ke Pak Ustazah dari Motik. Yang ingin saya sampaikan di sini, mungkin fenomena sekarang banyak wanita-wanita yang mungkin dengan kesibukan-kesibukan tersendiri, yang sibuk dengan akun Facebook segala macam. Mungkin kita nggak mencontoh yang tematik seperti sekarang ini begitu besarnya Siti Aisyah yang begitu hebat untuk kita contoh gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang saya tahu kan banyak mungkin masyarakat tahu Ibu Hajah Dewi Motik itu begitu sibuk dengan aktivitas dan kewirausahaan, keorganisasian segala macam. Bagaimana aplikasinya diterapkan di keluarga sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, paham ya? Bunda paham ya? Alhamdulillah telah ada 2 pertanyaan dan kita akan mendengarkan jawaban ya. Kita akan ngobrol lebih lanjut. Jangan bergerak dari sini. Dari Oase Ramadan, Rahmat Semesta Alam, Metro TV. Kita akan berjumpa lagi setelah yang berikut ini. Oase Ramadan, Rahmat Semesta Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah, tadi banyak pertanyaan ya? Iya nih ada pertanyaan, 2 pertanyaan Bunda Dewi Motik. Yang pertama gimana soal cemburu? Oh ini the hottest issue. Ya kalau buat perempuan ini adalah hal yang harus dibahas. Jangan biarkan kami cemburu begini sampai terbakar. Harus ada nih solusinya. Yang kedua, bagaimana mengaplikasikan keteladanan Aisyah radhiyallahu anha di dalam kehidupan kita. Silakan Bunda. Saya terus terang, cemburu semua manusia kalau saat jatuh cinta pasti cemburu. Jadi kalau ada kata-kata, gue gak pernah cemburu, artinya dia gak cinta, ngerti gak? Pasti gak cinta, karena apapun juga, kalau kita cinta pada seseorang, itu pasti kita cemburu. Tapi ingat, cinta itu dalam iman dan takwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu nomor 1, karena menurut pendapat saya, sering orang bercinta itu luar biasa, sehingga lupa bahwa miliknya itu bukan miliknya. Miliknya itu adalah milik Allah. Dipinjamkan kepada kita untuk sementara, sampai pemiliknya ngambil. Nah, namanya cemburu, itu memang kalau udah cinta, dekatnya sama cemburu. Makanya kata orang, antara cinta dan cemburu itu hanya sehelai rambut. Nah, kata tadi Bu Nenok mengatakan taruh telur sampai matang. Malahan katanya kalau kita lagi cemburu, kita langsung berteduh di pohonnya kebakar semuanya. Kering. Ngambek setengah mati. Dan saya pernah melihat seorang wanita yang begitu cemburu sampai kayak orang gila. Ya, Ngapain saya bilang, gue bunuh tuh orang begitu coba. Kayaknya enak aja mulu emang begini bisa bunuh orang. Betek mana mungkin. Ini kan ini kalau kita lagi meres anduk, ngerti nggak? Nah ini begitu marahnya. Iya. Menurut pendapat saya saya juga cemburu. Tapi saya katakan terbuka. Jadi kita manja, bukannya kita mau melawan, tapi justru kita manja. Saya terus terang loh, sayang, saya nggak suka deh kalau kamu datang ngobrol segala macam terlalu lama sama orang itu. Saya nggak suka. Saya bukannya marah, tapi saya merendah seperti menangis, mengatakan bahwa saya nggak suka.
Nah, ini yang menurut Bapak saya harus dibuka, Bu. Nggak boleh bilang nggak apa-apa. Apalagi didiamkan. Itu dosa kita, Bu. Kita berhak sebagai yang diberikan nama Allah dalam ijab kabul. Itu adalah kita betul-betul Ini ada pakaian sisi laki. pandang yang jarang ya. Ya. Menurut hemat saya ini sisi pandang cara melihat sesuatu dari perspektif yang beda. Jadi bukan hanya kepentingan kita, tetapi kita sayang kepada dia. Ini hal yang penting untuk diurus. Wajib diterangkan, dan kita juga ada kan udah jelas. Wanita pakaian pria, pria pakaian wanita. Jadi nggak boleh kita membiarkan suami kita bermain dengan perempuan lain. Kalau kita katakan kita harus bicara. Dan kita nggak usah mengatakan, lo punya gue. Salah itu. Dia milik Allah, dipinjamkan pada kita. Kita pakaiannya, tolong dipakai dengan baik. Dan kita juga, jadi saya katakan bahwa komunikasi itu nomor 1. Dan dikatakan oleh Allah, nggak sembarangan orang boleh menikah lagi loh. Nggak sembarangan, banyak sekali aturan-aturan. Itu yang dimanipulasi oleh kaum pria yang merasa mengikuti langkah dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu saya katakan hanya sekali kawin dengan gadis. Sekali, bapak-bapak. Yang di rumah kan gadis, so dikawinin, udah sekali. Yang lainnya, semua saya pelajari seluruh isi-isi Nabi Muhammad SAW, kecuali Siti Aisyah, yang kaya, cakep, dan hebat. Yang lainnya adalah udah tua, banyak anak, cerewet, dan miskin, gak tambahin jelek ya. Aku gak baca tambahin jelek. Ibu sayang kalau Ibu Dewi jadi presiden mau pilih ya karena dia berpihak sama kita ya. Tadi gak dibilang jelek, cuma tua, miskin, banyak anaknya, Bunda, dan cerewet. Ini pertanyaan yang kedua nih Bunda. Udah nunggu nih. Bagaimana aplikasinya nih Bunda? Ya. Gini apa yang dikatakan itu saya bilangkan. Jadi kita sebuah kaum wanita harus tetap menghormati suami. Atas izin suami kita berpolitik. Kalau kita memang mampu. Sehingga kalau kita semua merasa mau belajar, ikro, membaca terus-menerus, belajar terus-menerus, sehingga kita jadi pintar. Orang yang pintar dibutuhkan untuk membuat keputusan undang-undang. Karena saya sedih undang-undang yang dibuat sama anggota sekarang, astagfirullahaladzim. Sukanya ngebolos anggota DPR sekarang. Jadi kita mesti ibu betul-betul kalau memang ibu belajar, ibu mampu jalankan, Bu, dukung. Karena betul, berpolitik itu ada keperluan negara kita. Karena negara kita negara ketatanegaraan, harus punya politik, Ibu. Kalau kita nggak politik, saya nggak berpolitik. Saya tidak punya politik dan saya tidak memilih partai. Tapi nanti waktunya saya akan memilih siapa pemimpin kita. Tetapi saya mengharapkan ibu-ibu yang memang jago bisa silakan. Kesimpulan adalah menjawab pertanyaan Bapak tadi, Bu, Pak. Saya tadi bilang bahwa saya berpolitik dengan suami setiap hari. Karena apa? Tidak akan bisa saya dikasih izin dari suami. Kalau saya nggak berpolitik pada saat ini, saya tidak pernah menunjukkan kepintaran saya di hadapan suami. Kita tadi mulai dengan berjamaah. Saya mohon, Bu, kebiasaan agama yang baik adalah berjamaah. Dimulai dengan keluarga kita sendiri. Kalau kita lagi libur, bisa 5 kali berjamaah. Kalau kita nggak libur, paling nggak subuh, maghrib, atau isya. Lohor, asar di luar, apa boleh buat ya. Tapi maghrib, subuh itu harus kita bangunkan. Jangan katakan anaknya masih itu harus, karena dengan mulai subuh kita saling menghormati, kita saling mengisi, kita saling memberitahu kemana kita hari ini, Bu. Suami saya tahu habis main subuh, saya kasih tahu gini hari ini segala macamnya. Sehingga insya Allah, Bu, tadi saya katakan perkawinan yang kita harapkan seperti perkawinan Nabi Muhammad bersama istrinya. Itu menjadi contoh suri teladan kita. Kiat yang sederhana tetapi sangat mendasar. Itulah Ibu Dewi Motik Pramono ya. Jadi sangat mendasar dan biasanya kita tinggalkan ya. Puasa Ramadan, rahmat semesta alam. Sampailah kita di penghujung ya pertemuan kita. Mudah-mudahan insya Allah kita ketemu lagi ya dengan Ibu Dewi Motik Pramono dan saya Neno Warisman. Kiranya inspirasi ya, pegangan-pegangan, nilai-nilai yang dihantarkan ya oleh narasumber kita maupun oleh sejarah yang kita gali kembali ini insya Allah menjadi khazanah ilmu dan kemudian meresap ke dalam diri kita ya. Yuk kita tutup dengan doa singkat ya pertemuan kita ini ya. Mari kita istighfar seperti biasa. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah yang Maha mendengar semua permintaan hamba-hambamu yang memohon kepadamu dan Engkau malu ya Allah untuk tidak mengabulkan sampai hambamu ya Allah menurunkan tangannya. Maka kabulkanlah ya Allah
bahwa kami ya Allah kaum wanita dapat meniru kecerdasan dan dapat meniru langkah-langkah kebijaksanaan Ibu Aisyah radhiyallahu anha di dalam kehidupan kami. Dan jadikanlah keluarga kami sakinah, mawaddah warahmah bersama ilmu-Mu ya Allah, ilmu yang meliputi seluruh alam semesta ini yang berdasar kepada Al-Quranul Karim dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puasa Ramadan 1434 Hijriah, rahmat semesta alam. Sampai di sini dulu kisah dan penggalian Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Kapan-kapan kita ketemu lagi dan jangan lupa masih ada berbagi rizki dan tetaplah bersama Metro TV.